sih saya. Hmm. Aku dulu pernah baca bukunya Adam Grant gitu ya, yang originals. Dan di bab satunya dia kayak menjelaskan ada orang yang dapat laptop, di mana laptopnya itu dia punya uh, Internet Explorer, Mm-mm. dan dia nyaman loh ngelakuin itu. Dia bahkan nggak download Chrome. Halo teman-teman semua, welcome back to Bisa-Bisa Podcast with me Elga Teresia. Senang banget nih bisa ketemu lagi bareng teman-teman. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang adapting to user behavior. Jadi gimana sih caranya kita bisa menyesuaikan produk dan services kita nih dengan perilaku dari user atau customer. Karena at the end of the day kita kan build semua ini untuk mereka ya. Jadi ini memang penting supaya startup kita bertahan. Nah, untungnya di episode kali ini kita udah mengundang narasumber yang keren. Beliau ini adalah CEO dan co-founder dari Pajak.io, namanya Raihan Gautama. For your information nih, Pajak.io itu adalah satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang bisa masuk ke program akseleratornya EY di tahun ini. Tanpa berlama-lama langsung kita sambut Mas Raihan Gautama. Hai Raihan, apa kabar? Baik Elga, thank you udah diundang ke Ya, sini. thank you juga udah mau datang ke podcast kita dan welcome to Binus Anggrek ya. Gimana hari ini? Ya, jalan agak lancar sebenarnya, tapi di belokan terakhir buat masuk ke kampus itu agak lumayan sih. Tapi ya bisa on time. Sip. Thank you udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua ya, audiens di Bisa-Bisa Podcast ini. Nah, sebelum kita langsung masuk nih ke topik, kan kita mau bahas tentang how we adapt to users behavior. Tapi saya mau denger juga nih perjalanan Raihan tuh gimana sih dari dulu sampai bisa sekarang mendirikan Pajak.io. Kalau saya dari yang saya baca-baca ini kayaknya truly taxman ya. Ya dari kuliah administrasi fiskal, terus udah sempat build businesses juga ya, dan akhirnya di Pajak.io. Coba gimana pengalamannya? Tadi kan Elga udah sempat singgung dari kuliah emang udah di pajak ya. Tapi sebenarnya lebih panjang lagi sebelum itu. Karena kebetulan saya lahir dari keluarga PNS sebetulnya. Okay. Dan ayah ibu saya itu PNS pajak. Wah, ya Yeah. it runs in the family ya. Jadi kayak emang dari kecil tuh inget sih kayak di meja makan itu kayak ada perdebatan antara mama papa dulu ya, ngomongin tentang pajak gitu kan. Mungkin ada beberapa kasus gitu yang lagi mau coba diselesaikan sama mereka. Dan ya aku ngerasa agak cukup strong ya di accounting waktu itu. Jadi ya emang pengennya masuk kuliah waktu itu, kalau nggak accounting fokus ke pajak gitu. Akhirnya long story short, aku masuk di ilmu administrasi fiskal UI itu di tahun 2010, terus lulus di 2014. Setelah itu lulus, saya sempat kerja di PwC ya, PricewaterhouseCoopers, itu sebagai tax consultant. Oke. Jadi kayak emang agak beda sama ayah dan ibu, di mana ayah ibu tuh emang lebih ke PNS kan ya. Tapi saya emang dari kuliah dekat beberapa sama dosen, suka diskusi, dan emang lebih suka ada di industri. Jadi waktu itu kayak aku kerja ya nggak milih jalan sebagai PNS, tapi ya sebagai tax consultant untuk represent klien lah, represent corporation di situ. Dan ya kurang lebih 3 tahun ya saya kerja di PwC. Setelah itu waktu terakhir kali di PwC itu sebagai senior tax associate waktu itu. Lalu emang keluar karena emang pengen coba ngelakuin bisnis sendiri. Nah, bisnis pertama aku tuh sebetulnya nggak berhubungan sama pajak. Waktu itu emang bikin kayak marketplace buat mobil gitu.
Tapi yang namanya entrepreneur pertama ya, nggak pernah punya pengalaman entrepreneurship dulu sebelumnya. Jadi ya masih sangat naif ya waktu itu. Jadi emang gagal usahanya, nggak nyampe 1 tahun umurnya. Lalu setelah itu saya diajak sama beberapa kawan-kawan ya itu untuk bikin usaha lagi. Nah usahanya itu waktu itu ada di executive search, jadi kayak headhunting service gitulah. Tapi kan saya nggak ngerti HR juga anyway kan, jadi saya emang lebih fokus waktu itu ngurusin untuk di back end operationsnya lah kayak gitu kan, untuk masalah accounting, finance gitu kan, ngurusin pajak. Itu usahanya sebenarnya oke, sampai sekarang juga perusahaannya masih ada. Tapi saya masih pengen gitu kan bikin usaha di segmentasi di tech gitu kan. Akhirnya saya mutusin untuk bikin pajak.io. Nah waktu itu bikin pajak.io sebenarnya concernnya adalah aku orangnya gemesan sebenarnya Elga. Jadi waktu dulu kerja di PwC, aku tuh ngerasa kayak pajak itu ribet gitu kan. Kayak jujur iya. Iya kan? Ya kita aja yang cuman isi SPT gitu ya, yang karyawan agak gimana gitu, harus nge-war masuk ke website DJP-nya. Banyak banget masalahnya. Jadi kayak apalagi kita ngomongin kayak compliance gitu ya, dari sisi corporate sampai di sisi individuals. Itu sebenarnya kayak masalah banyak banget yang harus di solve sih menurut saya, supaya bisa bikin itu kayak proses lebih seamless. Dan saya tuh tipikal orang kalau misalnya kayak ada sesuatu yang apa ya, ngeliatnya kayak ribet gitu, pengen gemes gitu, kayak pengen betulin dan kayak simplify. Iya, bisa nggak sih kita simplify ini gitu. Dan saya ngeliat ada opportunity waktu itu kalau Ditjen Pajak ngebuka partnership sebenarnya sama swasta, termasuk untuk startup. Untuk ngebantu mereka lah gitu, kita bermitra lah sama Ditjen Pajak supaya bisa bikin sistem yang lebih mudah, karena emang dari Ditjen Pajak juga ya katanya mereka ya agak sulit untuk mengakomodasi itu semua kebutuhan dari wajib pajak gitu. Jadi emang butuh bantuan-bantuan dari pihak lain untuk bisa bikin para wajib pajak itu mengelola pajak secara lebih mudah. Dan akhirnya ya saya waktu itu bersama dengan kawan-kawan, salah satunya ada Binusian juga, dan kita bikin pajak.io. Dan pajak.io inilah yang akhirnya melesat ya. Ya kalau dibandingkan sama bisnis saya sebelumnya, ya pasti kan udah pernah punya pengalaman kan ya, udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang belum dilakukan. Walaupun saya juga masih belajar gitu. Tapi ya saya ngerasa kita sekarang itu ada di di pace yang oke lah gitu sebetulnya. Dan FYI buat teman-teman, pajak.io ini juga masuk ke startup studionya Kominfo, terus terpilih juga jadi satu-satunya startup Indonesia yang di EY Foundry ya. Yes, betul. Dan masuk top 10 di Echelon Summit juga. Wih. Keren. Oke. Nah, tapi kenapa sih Raihan itu pengen banget jadi startup founder? Kan sebenarnya orang ngelihat wah di PwC gitu kan, udah keren gitu loh. Tapi kenapa mau bersusah-susah jatuh bangun bisnis sendiri? Ya ini saya mikir lama tuh kayak mau coba bikin ini jadi logis, tapi sebenarnya mungkin relate ya, mungkin ya kalau misalnya kayak Elga ngomong sama startup founders yang lain gitu sebetulnya. Apakah ini cara yang paling cepat untuk make money? Enggak juga sebetulnya. Susah. Iya. Susah banget. Bikin startup tuh tough. Tapi ya saya orangnya seperti yang tadi saya bilang, saya gemes gitu Elga. Saya ngerasa saya bisa melakukan sesuatu itu di situ gitu, dan saya memilih untuk berbuat gitu kan. Tapi apakah cuman gemes?
Ya mungkin iya gitu. Dan ya apa ya mungkin iya kayak lebih ke gemes sih Ingin solve sebenarnya. problem gitu ya. Iya. Mempermudah hidup orang banyak. Iya, dengan mempersulit diri gitu Iya. kan. Mengorbankan diri sendiri Iya. gitu ya. Oke. Nah, aku pengen tanya nih soal pajak.io. Jadi awalnya itu pasti juga terinspirasi dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, observasi di industri gitu ya. Nah, apa yang paling bikin momennya kayak ya udahlah buat startup sendiri gitu. Di momen dimana akhirnya pengen simplify itu, apa yang bikin paling gemes? Tadi kan bilangnya gemes. Sebenarnya tadinya aku mau bikin usaha yang nggak relate ke pajak awalnya. Awalnya kan makanya saya bikin di mobil itu kan dulu. Tapi di satu sisi saya ngerasa saya strong sebenarnya di pajak gitu, dan kenapa saya nggak exploit misalnya kayak network saya dan exploit skills saya, knowledge yang saya punya gitu untuk sebagai media saya untuk berbuat sesuatu gitu kan. Jadi sebenarnya niat dari bikin aplikasi pajak itu sebenarnya kayak mungkin 1 tahun sebelum saya bikin perusahaan ini sebetulnya. Tapi dulu mikirnya nanti deh mungkin kayak saya mau kuliah dulu kan, ada kan dulu kayak beberapa tahun lalu mikir pengen kuliah dulu, pengen ngambil MBA gitu. Tapi pernah ikut course di Stanford itu ya, yang 3 bulan itu. Benar. Ya, tadinya emang pengen ikut MBA, pengen kuliah lagi MBA, nanti oke deh pas udah lulus mungkin punya network yang lebih oke, bisa bikin startup pajak gitu. Tapi akhirnya duluan bikin startup pajak yang justru sampai sekarang jadi nggak kuliah lagi. Gitu. Jadi sibuk ngembangin pajak.io-nya ya. Iya. Bener gitu sih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum familiar banget gitu ya tentang pajak.io, boleh nggak dijelasin sedikit, Raihan? Ya, oke. Dari nama sih kelihatan banget ya pajak.io, pasti ini SaaS yang berhubungan dengan pajak. Betul. Tapi ada apa aja di pajak.io itu? Jadi untuk pajak.io yang versi sekarang ya, pajak.io versi sekarang itu kalau kita selalu menyebut diri kita itu sebagai VAT invoice automation software sebenarnya. Jadi emang kita fokus itu untuk nge-solve permasalahan yang berkaitan dengan faktur pajak. Oke, jadi kayak target marketnya lebih ke enterprise segment sebenarnya. Ya, B2B ya. B2B. Dan ya sebenarnya kayak problem saya tuh kalau misalnya di kita ya di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, itu tuh setiap perusahaan yang VATable ya, yang pengusaha kena pajak lah itu tuh setiap mereka bikin commercial invoice, mereka harus bikin faktur pajak. Jadi satu invoice itu ada satu faktur pajak. VAT itu yang PPN itu. PPN oh ya, iya, teman-teman. PPN. VAT itu PPN, Value Added Tax, pajak pertambahan nilai. Nah, jadi bayangin kalau dalam 1 bulan perusahaan itu punya 10.000 invoice. Berarti mereka harus bikin 10.000 faktur pajak. Capek banget. Iya kan? Dan kebanyakan emang perusahaan itu di kita itu masih rely itu pakai aplikasi punyanya Ditjen Pajak untuk bikin faktur pajak itu. Ya emang aplikasinya emang buat faktur pajak lah, namanya aplikasi e-faktur gitu. Tapi itu aplikasinya sebetulnya desktop applications yang harus diinstal, terus kayak harus ada regular patch update, dan itu cuman bisa diinstal di dalam satu workstation, satu komputer, satu laptop atau satu server. Jadi kalau orang ngecuti, udah. Ya kan, nggak bisa dikerjain gitu sebenarnya. Nggak bisa kerjain bareng-bareng juga. Nggak bisa kerjain bareng-bareng juga. Dan kalau laptopnya hilang, berarti datanya hilang. Aku lihat gitu. Nah, di situ akhirnya kita bikin pajak.io
itu kita bikin aplikasi e-faktur itu, tapi konsepnya kita cloud base. Jadi emang nggak perlu diinstall, nggak perlu ada update. Kalau emang ada update biar kita aja dari dari kitanya aja lah yang adjust gitu, nanti kayak user tinggal terima beres gitu. Tapi sebenarnya untuk nge-solve permasalahan volume faktur pajak yang harus dibuat secara massal pada tiap bulan, aplikasi pajak.io ini punya kapabilitas untuk bisa diintegrasikan sama ERP yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. ERP itu berarti software yang untuk manajemen perusahaan itulah digitalnya ya, buat sehari-harinya. Iya, mungkin teman-teman pernah dengar kayak ada SAP gitu kan, kayak misalnya Microsoft Dynamics gitu. Ya, dan beberapa aplikasi software sejenis lah gitu. Nah, itu bisa diintegrasikan sama pajak.io. Jadi setiap klien kami itu bikin sales transactions atau bikin commercial invoice di ERP-nya mereka, faktur pajaknya bisa otomatis muncul di pajak.io. Oh, jadi nggak double ya? Jadi nggak double. Dan itu pun bikin klien kita lebih mudah untuk reconcile. Jadi kayak bisa bikin klien kita lebih confident setiap invoice yang kecetak, faktur pajaknya juga pasti ada gitu. Dan bisa mereka adu invoice ini faktur pajaknya mana sih, ada apa enggak gitu sebetulnya. Minimize human error juga gitu. Iya, betul. Tapi ya sebenarnya kayak message yang mau kita bawa itu lebih ke efisiensi. Mungkin aku cerita. Beberapa minggu lalu tuh saya ada meeting sama salah satu perusahaan di logistik lah gitu, saya nggak sebut nama, misalnya perusahaan logistik. Mereka itu di dalam 1 bulan itu nyetak sekitar 15.000 B2B invoice, berarti sekitar 15.000 faktur pajak yang harus dicetak setiap bulannya. Dan untuk mereka ngelakuin itu mereka butuh employee 20 orang loh. Cuman buat faktur itu aja. Cuman buat itu doang gitu. Ya bisa mungkin ya do the math lah. Mungkin kayak gaji UMR kali 20. Gede banget kan. Sedangkan kalau di pajak.io aku bisa bilang kayak efisiensi yang kita kasih itu bisa 80% gitu sebetulnya. Supaya mereka bisa ya ngelakuin optimisasi lah di situ gitu. Jadi pajak.io sekarang emang fokusnya untuk nge-solve problem PPN di enterprise gitu sih sebetulnya, Elga. Oke, jadi untuk digitalize proses pembuatan fakturnya, terus hitungannya juga, terus pelaporannya juga. Iya, dan para klien-klien kami itu bisa ya bikin faktur pajaknya, bisa ngitung pajak, bisa bikin SPT-nya, bisa lapor pajak, bisa bayar pajak langsung di aplikasi pajak.io. Jadi nggak perlu ngelakuin beberapa pekerjaan itu di aplikasi terpisah. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu pas develop pajak.io ini yang dipikirkan juga bukan hanya si perusahaan-perusahaan yang pakai pajak.io, tapi dari sisi pemerintahnya juga dong. Nah itu gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita dapat lisensi, kan sebenarnya kita kan integrasi sama Ditjen Pajak, dan untuk kita integrasi sama Ditjen Pajak itu lumayan berat requirements-nya ya. Jadi kayak ada lisensi yang harus kita punya, itu namanya lisensi PJAP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Itu sebenarnya kayak ada 6 produk yang harus di-develop gitu. Kayak ada aplikasi tadi yang saya bilang untuk bikin faktur, ada yang untuk bukti potong PPh tuh ada yang untuk aplikasi buat bayar pajak, ada aplikasi yang buat lapor pajaknya ada aplikasi buat bikin NPWP, ada aplikasi buat lapor pajak tahunan, buat badan usaha dan juga buat orang pribadi gitu. Tapi ya di sini ya kita akhirnya milih gitu. Oke, kita punya semua lisensinya, tapi apakah kita mau develop semua? Ya kan? Apakah kita mau launch semua? Saya tahu memang ada beberapa kompetitor kami itu yang kayak mereka bikin semua gitu. Tapi aku selalu percaya sama value aku,
di dunia ini kan ribut gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa bikin orang itu tahu kita sebenarnya ngelakuin apa sih. Akhirnya kayak instead of kita bikin semua, aku ngecilin. Nah, Akhirnya- ngecilinnya gimana tuh? Berdasarkan apa? Nah, misalnya daripada kita bilang aplikasi pajak bisa semua, Iya. misalnya All in one. all in one, aku bilang pajak.io otomatisasi faktur pajak. Oke. Jadi ya aku pengen bikin kesan ketika ada permasalahan faktur pajak, orang ingatnya pajak.io gitu sih sebetulnya. Iya, jadi yang kira-kiranya ngawang-ngawang yang gede banget itu, jadi langsung jelas. Oke, faktur otomatisasi faktur. Sip. Iya, jadi dengan pajak.io ini berarti si perusahaan-perusahaan itu nggak perlu ke webnya Dirjen Pajak dan search aplikasi yang banyak banget itu kan harus nggak boleh salah juga ya. Betul. Karena banyak banget berdasarkan pasal apa gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi menyeimbangkan antara kenyamanan user dan requirement yang strict juga karena kan berkaitan dengan pajak gitu. Nah itu gimana tuh? Nah ini kalau misalnya kita ngomong user experience, ini sebenarnya agak tricky sebenarnya karena observasi saya. Aku dulu pernah baca bukunya Adam Grant gitu ya, yang originals, dan di bab 1-nya dia kayak menjelaskan ada orang yang dapat laptop di mana laptopnya itu dia punya Internet Explorer dan dia nyaman loh ngelakuin itu. Dia bahkan nggak download Chrome. Nggak kepikiran aja ya? Nggak kepikiran aja. Dan aku bisa bilang mungkin kayak mostly orang yang ada di accounting sama orang yang ada di tax mungkin mudah-mudahan ini nggak ofensif, tapi mereka mungkin kayak di tipikal orang seperti itu. Oke, waktu dulu aku kerja di PwC, aku pulang jam 4 pagi itu biasa. Oke. Nggak protes loh. Iya. Nggak protes loh. Dan aku ngepost di Instagram, wah lembur gitu. Aku ingat waktu itu sahur di kantor zaman bulan puasa ya. Orang lemburnya masih malam, ini udah subuh ya. Iya. 4, luar biasa. Aku pernah masuk kantor itu hari Kamis pulang hari Sabtu pernah. Waduh. Pernah gitu, lebih cepat gitu. Dan awalnya susah sih kalau misalnya kayak kita nanya gitu, kayak ada problem nggak sih? Misalnya kalau kita kan ya, pertama kayak emang mau define problem, ada problem nggak sih? Defaultnya pasti bilang enggak. Bener kan? Karena iya aja ya dengan kondisi yang udah ada. Karena iya aja gitu. Tapi aku observe kayak ya pernah ngelakuin itu juga kan. Jadi ya beberapa orang kan melakukan hacks-nya sendiri-sendiri itu. Ya kan. Dan oke, gimana hacks yang dibikin sama orang-orang ini bisa aku jadikan produk gitu sebetulnya. Jadi ya ngomongin produk market fit panjang sebenarnya karena aku launch pajak.io itu di Juli 2020 di tengah-tengah pandemi Covid ya. Itu baru dapat klien yang bayar itu di April 2022. Oh, bahkan hampir 2 tahun ya? 2 tahun, susah loh monetize-nya. Oh, kenapa susah? Bukannya kalau nyaman dengan aplikasi itu, data-datanya udah di situ, ya udah bayar. Ternyata nggak gitu juga ya? Nggak gitu juga. Aku tuh sebenarnya kayak awal ini aku bikin pajak.io pengennya buat UMKM. Ya kan, supaya UMKM bisa bayar pajak, karena aku tahu dari 65 juta UMKM di Indonesia cuma 2% yang bayar pajak gitu. Iya. Jadi aku pengen coba bantu pemerintah untuk gedein di situ lah gitu. Tapi mereka pajak aja nggak ngerti gimana aku kasih software pajak sebetulnya. Iya kan. Ibarat penjumlahan belum tamat udah dikasih perkalian. Iya kan. Dan aku waktu itu ini sebenarnya kayak emang ya
Mungkin kayak teman-teman bisa belajar juga ya dari mungkin kesalahan yang aku buat mungkin di 2 tahun pertama. Aku fokus emang pengen aku sekarang masih punya mimpi sebenarnya untuk bisa nge-solve permasalahan di UMKM itu. Tapi ya itu berat gitu kan. Tapi aku akhirnya mikir kayak background aku tuh di mana sih? Oke, aku backgroundnya adalah sebagai senior tax associate di PwC. Oke dong. Dan network aku harusnya kan ke corporate ya. Iya. Berarti kan sebenarnya kan akan lebih gampang kalau misalnya aku nawarinnya ke corporate. Iya, low hanging fruitnya Low hanging itu. fruitnya di corporate dengan apa ya? Mungkin kayak advantage yang aku punya gitu kan dari pengalaman dan lain-lain. Akhirnya itu aku nyobain itu ada nyari emang berapa perusahaan yang aku cari buat jadi volunteer gitu kan. Dan works di situ kan aku bisa automate pembuatan faktur pajaknya. Dan nah akhirnya kita mulai ngebangun dari situ tuh baru di tahun 2022. Jadi kayak pajak.io sendiri ini sebenarnya udah berapa kali relaunch sebenarnya. Udah ada pivot-pivotnya juga. Banyak banget. Iya. Oke. Kalau pivot yang paling berkesan yang si UMKM itu atau ada lagi? Awalnya saya bikin software. Pajak ya buat UMKM. Dan kita pernah punya puluhan ribu user di dalam situ. Nggak bayar loh tapi. Karena kita pernah ngebuka itu benar-benar gratis gitu kan. Tapi aku lihat orang itu cuman pakai pajak.io itu kalau aplikasi DJP kebetulan lagi mati, dia pakai pajak.io. Tapi kalau misalnya kayak dari DJP hidup lagi, dia pakai balik lagi gratis juga kan aplikasinya. Dan aku ngelihat kayak yang daftar banyak tapi nggak ngelakuin aktivitas lebih banyak juga gitu. Akhirnya aku nanya kan kayak kenapa nggak ngelakuin activity gitu. Oh ya nggak ngerti karena aku sebenarnya disuruh bayar pajak PPh 4 ayat 2 yang buat UMKM tuh misalnya gitu. Akhirnya aku coba pakai pajak.io karena nggak ngerti di aplikasi DJP. Ternyata pas di pajak.io nggak ngerti juga gitu kan. Akhirnya aku pikir jadi kayak mereka ini sebenarnya butuh solusi yang lebih gampang lah buat mereka. Akhirnya aku relaunch lagi, aku bikin chatbot waktu itu Mbak. Nah aku bikin chatbot di mana kayak para UMKM itu bisa bayar pajak lewat WhatsApp. Jadi kayak chat gitu kan sebenarnya. Saya misalnya halo gitu kan, nanti si chatbotnya akan nanya tuh penghasilan bulan lalu berapa gitu. Nanti dia bakal jawab let's say misalnya 10 juta gitu. Nanti langsung dikalikan pajaknya sekian gitu karena kan 0,5% kali itu doang kan. Dihitungin gampang lah di WhatsApp itu. Iya. Terus kayak mau bayar nggak gitu, mau. Nah terus kayak dari kita chatbotnya bikinin kode billing bayar pajak, terus aku kasih link buat ngelakuin rame itu yang make. Tapi aku nggak bisa monetize juga. Iya gitu. Padahal secara konsep bagus banget ya. Tapi aku nggak bisa monetize juga. Kebetulan aku bootstrap loh waktu itu. Kami bootstrap gitu di pajak.io. Belum punya investor gitu. Jadi ya emang pressure-nya adalah gimana caranya kita bisa bikin bisnis yang masukin revenue juga gitu. Dan dari situ tuh aku nggak dapat kayak cara buat dapetin revenue-nya kayak gimana. Mungkin waktu itu belum dapat ya. Mungkin di suatu saat nanti bisa. Akhirnya di situ kita diskusi internal. Akhirnya kami coba, kita coba jual ini kayak enterprise. Berarti kayak klien-klien kami yang user-user kami yang udah pakai lama itu kayak seakan-akan kayak kita kick semua gitu kan ya. Akhirnya tadinya aplikasinya gratis, langsung aku bilang ini akan berbayar gitu. Pada hilang dengan sendirinya gitu kan. Dan akhirnya itu kita yang terakhir kali relaunch udah lagi ke otomatisasi faktur pajak dengan fitur yang bukannya kita perbanyak, justru kita dikitin gitu sebetulnya. Iya. Tapi memang itu ya, kita harus execute dulu baru ketahuan behavior customernya gimana dan
nantinya siapa sih ideal customer kita tuh, Betul. siapa yang bisa monetize ya. Apalagi monetize secepatnya itu penting, atau ada masa tertentu nggak sih menurut Raihan untuk ya udah monetize nanti dulu atau as soon as possible? Kalau bisa sih justru bisa monetize dulu baru bikin produk sih. Menurut saya ya, itu yang paling ideal. Ya kan banyak juga case-nya gitu, kayak aku pernah dengar cerita kayak Gojek gitu kan. Awalnya kan call center. Iya kan? Telepon dan kayak nggak perlu ada aplikasi yang dibuat loh. Iya, nanti si operatornya itu yang konekin ke abang Gojeknya. Iya kan? Kayak dulu kita pesan taksi aja kan. Akhirnya kan ojeknya datang terus kayak ya, tapi di situ kan udah ada bisnis modelnya udah jelas dari awal. Menurut aku yang ideal kayak gitu, kayak Airbnb aku dengar pada awal-awalnya bahkan dia jualan kamar itu lewat Craigslist kan, kayak semacam OLX-nya di sana. Amerika sana. Kayak ngerentalin dan setelah itu modelnya proven baru mereka ada effort untuk bikin solusi. Tapi sebenarnya tergantung dari bentuk solusinya sih. Kalau kami kan kebetulan ada di software bisnis ya software as a service kan, berarti kan service itu ya di softwarenya itu. Jadi ya ya mau nggak mau kayak kami harus bikin softwarenya dan kita harus coba cari early win secepat mungkin gitu. Ya di kasus kami 2 tahun gitu. Iya, tapi at the end of the day ketemu kan ya. Okay. Tapi kalau di corporate itu kan juga sebenarnya beragam ya, industrinya beragam, mungkin juga ketentuan pajaknya beragam juga gitu ya, dan kebiasaannya mereka juga macam-macam. Nah itu gimana cara Raihan dan tim untuk accommodate itu semua? Dan sambil juga harus comply ke aturannya pemerintah kan. Jadi kita akhirnya udah ngedefine user persona kita gitu. Karena sebenarnya nggak semua perusahaan harus bikin faktur pajak loh. Itu satu. Cuman perusahaan yang ya secara umum perusahaan yang punya omset di atas 4,8 miliar per tahun. Oke. Lalu kita tahu kayak Indomaret, Alfamart itu kan pasti udah lebih dari itu kan. Pasti. Tapi kalau dia mainnya B2C, mereka nggak ngeluarin faktur pajak juga. Nggak pernah kan dapat faktur pajak di Indomaret. Nggak pernah, karena mereka nggak harus bikin faktur pajak. Jadi kita milih segmen, kalau misalnya kita ngelihat dari value chain ya, berarti dari manufacturing sampai ke distribusi, sampai masuk ke retail, itu harusnya target market kita tuh. Tapi pas udah masuk retail ke customer langsung, itu udah nggak termasuk. Udah bukan, nggak. Jadi kayak aku define customer di situ. Tapi setelah itu karena kita integrasi ke ERP, berarti idealnya mereka harus udah punya ERP gitu kan. Dan nggak semua perusahaan juga punya ERP. Ya kan ada di certain level lah di situ. ERP juga lebih dari satu iya sana, kan, bisa beda-beda. Mahal kan ERP. Jadi ya itu yang akhirnya klien-klien kami tuh sekarang tuh kayak Bluebird gitu Mbak. Itu klien kami, terus kayak ada Datacom, perusahaan teknologi juga. Dan emang kebanyakan emang di perusahaan-perusahaan yang di manufacture gitu kan, Telkom. Yang udah gede-gede ya. Yang udah gede-gede, karena yang itu yang ngerasa benefitnya make pajak.io gitu. Nah setelah kita tahu target market kita kayak gini, berarti kan baru kita bikin strateginya, cara jualannya gimana. Apakah cara jualannya sama kayak kita jualan aplikasi akuntansi misalnya, yang kita push konten terus nanti orang ngisi form gitu, apakah works kalau misalnya
kita buat nargetin perusahaan seperti itu. Nggak juga. Ya akhirnya kita cari-cari, oke, berarti harus relationship building, ya namanya B2B. Ya pokoknya intinya adalah kita harus tahu dulu kayak market kita tuh siapa, udah bisa kita define. Nah, baru kayak strategi untuk meng-acquire klien itu bisa kita define secara lebih jelas gitu. Oke. Iya. Tapi kalau masuk B2B itu kan mungkin prosesnya untuk sampai dari awal nawarin sampai itu terimplementasi karena perusahaan banyak stepnya ya, Betul. lumayan takes time. Nah itu gimana tuh? Mungkin ini berguna juga buat teman-teman yang memang fokusnya di B2B ya. Di kasus kami tuh buat closing itu average ya 8 minggu. Oh, 2 bulan, nggak terlalu lama juga sih. Nggak terlalu lama sih. Tapi itu kayak udah segala macam proses tuh, kayak kita ketemu tim teksnya, nanti dari tim teksnya manggil tim IT. Iya. Ya kan, nanti dari tim IT-nya kita kasih sandbox. Akhirnya mereka bisa coba-coba integrasi. Tapi aku biar mempercepat prosesnya, integrasi sama komersial aku lakuin paralel. Jadi aku bilang, udah coba-coba aja Pak, sandboxnya aja dulu, nggak ada komitmen, nggak ada apa. Nah sembari aku ngebahas komersial sama tim sebelah kayak gitu kan. Jadi harapannya pas integrasinya selesai, komersialnya juga beres. Dan ya gitu sih, untuk masalah dealnya masih kayak ya pakai kontrak, ya kan, ditandatangani materai 2 rangkap. Iya, kayak gitu sih sekarang kalau di pajak.io. Dikasih hooknya dulu gratisan itu ya, sandboxnya itu, no commitment dulu. Iya. Tapi sandboxnya ya akun dummy. Iya. Biar orang nggak takut ya. Apalagi kan pajak software yang akan lama dipakai gitu. Betul. Iya. Nah, software yang paling berkesan nih dalam membangun pajak.io apa menurut Raihan? Ada nggak case yang kalau yang UMKM kan tadi udah dibahas, kalau yang di corporate nih ternyata itu tuh di luar ekspektasi. Yang aku suka sebenarnya kalau misalnya kayak di corporate itu setiap kita dapat input ya, inputnya kebanyakan bagus. Oke. Ya. Dan ketika kita implement input itu, potensial klien yang lain suka gitu. Iya. Iya kan. Jadi waktu proses mendapatkan pertamanya tuh emang cenderung agak sulit ya, dari ideation dan lain-lainnya. Tapi ketika itu udah dapat gitu kan, kayak dari word of mouth gitu-gitu, jadi agak lebih mudah sih ke depannya. Aku sih ngelihatnya kayak gitu ya, betulnya. Apa ya yang berkesan ya? Uangnya lebih banyak aja sih. Iya. Itu yang berkesan. Ya butuh kita kita butuh kan, karena emang kan kita butuh revenue-nya itu ya untuk bisa ngebiayain operasional perusahaan dan meningkatkan valuasi perusahaan juga. Tapi ya yang aku bilang berkesan adalah ya itu sih, aku rasa ini simple, nggak rocket science. Maksud aku adalah kami bikin produk dan kami jual produk gitu sebetulnya. Gak perlu ada hidden agenda kayak oke, ini kayak kita kasih gratis nantinya jadi kayak gimana. Yang kayak kita bisa nanti ke depan bisnis akan seperti itu. Tapi kita simply kita punya produk dan produknya di-subscribe gitu sebetulnya sih. Iya. Kelihatan lah ya, nggak ribet-ribet amat orang untuk ngertinya. Jualan produk, langganan, bayar per bulan apa tahun? Per tahun gitu. Ya duitnya dari situ udah ya kan. Iya, aku berpikir gitu. Iya. Iya, makanya aku pas ngeliat awal-awal, kita mau coba bikin model bisnis yang rumit, ya ujung-ujungnya ya kita ke balik-balik ke hal yang begini lagi gitu. Dan ya kita ngelihat kan juga dari perspektif market ya, kayak
abis COVID kemarin kan sempat ada apa tech winter gitu kan, yang kayak emang kayak valuasi terkoreksi gitu. Banyak layoff juga. Dan aku ngeliat kayak sekarang investor tuh mungkin kayak lebih ngelihat ke hal yang lebih fundamentals, kayak oke, perusahaan ini kalau kita suntik uang untuk bisa scale, tapi kalau kita berhenti ngasih uang, perusahaan ini bisa survive apa enggak? Ya kan? Berarti kan ya lebih fundamental yang kelihatan, apakah perusahaan ini punya power untuk bisa generate money, ya kan? Sampai kita bisa self sustain, tapi mereka tetap butuh growth. Dan sebenarnya agak kontradiktif sebenarnya, karena mereka tetap pengen growth yang begini gitu, tapi ya perusahaan dipaksa untuk sehat juga kan. Natural sih sebenarnya keinginan manusia ya, ingin cuan sebanyak-banyaknya. Begitu. Iya. Jadi emang udah bukan eranya bakar-bakar duit ya. Dan mungkin investor juga lebih senang model yang udah kelihatan dari mana dapat duitnya kali ya. Dan aku sih pernah dengar sih kayak emang beberapa investor sih ngelihat kayak skena startup ini mungkin beda sama 10 tahun lalu gitu. Sekarang ini kayak ide-ide orang tuh kayak lebih mature gitu loh, kayak perusahaan tuh kayak kita harus mikir ekstra gitu untuk bisa dapat solusi baru gitu. Kalau dulu kan ya mungkin problemnya banyak banget yang bisa di-solve kan. Tapi sekarang tuh kayak makin rumit, kayak emang ada beberapa sektor yang udah jenuh gitu. Jadi ya lebih tough sih harusnya. Iya. Belum lagi sekarang banyak juga cenderungannya startup yang udah gede sekarang cross sector gitu kan. Iya. Itu. Benar. Gitu. Iya. Oke, nah tapi kalau target untuk kedepannya dari pajak.io ini apa nih kira-kira yang bisa di-share? Yang bisa di-share tuh kami sebenarnya kayak target di tahun depan udah bisa masuk ke UMKM lagi sebetulnya. Okay. Kita emang sekarang kan ada di enterprise, dan kita ngerasa untuk di enterprise oke lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita mau nyari hyper growth kan, sebenarnya kan growth-nya kan tetap ada di UMKM kan. Iya. Tapi kayak bagaimana bentuk solusinya mungkin yang di situ yang aku belum bisa share. Tapi intinya adalah kita ngerasa yang di enterprise-nya harusnya dia lebih healthy lah gitu, dan emang bisa ngasih power tambahan nanti untuk kita solving problem di UMKM yang mungkin require lebih banyak resource gitu sebetulnya. Tapi aku pernah ngobrol sih sama orang-orang yang kayak emang solusinya tuh untuk nge-solve problem-problem di UMKM itu apa ya, Alga ya? Challenging. Iya, orang tuh bilangnya babat hutan. Iya kan, harus kayak masuk sampai ke tahap dramanya mereka, kita harus ngerti gitu sebetulnya. Sampai kita bisa dapat hooknya gitu. Tapi ya itu kayak emang sebenarnya kayak problem besar sih yang kayak tetap harus di-solve gitu sebetulnya. Ya mungkin step by step ya, nggak mungkin semua jenis UMKM langsung brek all in one. Betul. Iya sih. Sip. Nah tapi kalau melihat outlook ke depan nih dengan berita tadi yang udah sempat disinggung juga sedikit tech winter, ada layoff, seberapa optimisnya pajak.io? Ya aku ngeliatnya sih kita ngelihat ke dalam pajak.io-nya lagi sih. Kayak kita bisa ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang dengan resource yang sangat limited gitu sebetulnya. Dan klien pun percaya sama kami gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa selama
kepercayaan klien itu ada dan kita bisa bikin itu dengan cara yang sehemat mungkin dan numbersnya growing gitu, sebetulnya aku nggak usah worry sebenarnya tentang kelangsungan usaha ini sih. Itu satu ya. Dan itu kan dari sisi internal, tapi kayak dari sisi eksternal, gimana kayak misalnya kayak investor tuh ngelihat bisnis yang kayak gini, aku dapat berbagai macam perspektif. Kalau ya kan tadi kan Elga udah singgung kan, kayak investor tuh sekarang udah nggak suka startup yang suka bakar-bakar uang, ya. Tapi SaaS market itu di Indonesia tuh ada yang bilang tough juga, karena kita gak bisa expand ke luar negeri secara gampang kayak perusahaan Amerika gitu loh. Iya. Mereka bikin aplikasi bisa expand global. Akhirnya mungkin banyak perusahaan software di Indonesia yang dia itu growth-nya tuh gak vertikal tapi horizontal. Akhirnya dia udah punya solusi A, dia bikin solusi A, B, C, D, E ke situ. Pertanyaan apakah, berarti kan sebenarnya kan pertanyaannya apakah SaaS itu bisa menghasilkan growth yang secepat investor mau? Sebetulnya kayak permasalahan kayak gitu. Ya kita tahu lah kalau emang software as a service gitu di Indonesia kita bisa mandiri gitu sebenarnya. Tapi kan investor appetite-nya kan mereka trader gitu. Mereka trader kan. Kalau kita profit bukan itu yang mereka cari kan. Iya, profit yang banyak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Iya, yang mereka pengen kan kayak valuasinya naik, terus kayak mereka bisa jual kan. Yeah. At the end of the day itu gitu. Nah sebenarnya kayak apakah SaaS market itu bisa menjawab pertanyaan investor yang itu gitu. Dan itu problems yang sekarang lagi mau coba kita jawab sebetulnya. Ada beberapa proposal yang emang aku tawarkan supaya bisa ya convince mereka gitu sebetulnya. Kalau ini pun bisa menghasilkan growth yang mereka inginkan gitu. Jadi aku optimis, long story short. Karena apa? Karena kita udah tahu diri kita tuh kayak gimana, dan aku udah punya plan, udah punya rencana juga sebenarnya untuk jawab tantangan itu sih. Gitu. Iya. Salah satunya dari UMKM yang banyak itu iya ya. Kan? Tapi kan sebenarnya kan oke UMKM. Tapi kan sebenarnya kan gimana caranya bisa growth. Investor tuh kalau misalnya nanya oke, sekarang revenue-nya berapa, revenue-nya segini, ya misalnya kayak Elga sebut angka lah gitu, dia kayak nanya gimana caranya kalian bisa dapat revenue $10 juta per tahun. Gitu loh. Iya. 10 juta dolar per tahun kali 15.000 kan gitu. Langsung ditembak kayak gitu ya. Pertanyaannya kayak gitu. Dan itu kan pertanyaan yang bisa harus kita jawab. Oke, kita butuh waktu seberapa lama? Mereka kan pengennya kita bisa sampai situ kan kalau bisa 1 tahun gitu. Iya kan? Tapi kan kayak ya itu sebenarnya kayak ya aku ada beberapa proposal lah sebenarnya untuk bisa menjawab pertanyaan kayak gitu. Ya jadi kayak saya optimis sih seharusnya. Jadi walaupun di luar sana kayaknya agak mendung ya beritanya, yang startup tutup atau kena layoff, tapi kalau kitanya sendiri memang punya value dan bisa beradaptasi dengan customer, ngenalin customer behavior-nya tuh kayak gimana, ya jalan aja gitu ya. Sip. Oke, nah terakhir nih untuk teman-teman startup founder di luar sana, ada kayak pesan-pesan nggak atau tips, final tips buat mereka gitu? Apa ya? Yang pasti ya tetap semangat lah gitu, dan jangan lupa bayar pajak. Ya. Tapi kalau untuk founders ya, mungkin aku bisa relate ya kalau emang ini tough gitu kan, startup tough gitu. Mungkin toko kelontong itu bisa make more money gitu di antara kita. Tapi ya kayak gak semua orang tuh bisa jadi startup founders, itu yang harus bilang. Dan kayak
cuman orang-orang yang iseng, yang gemes aja yang ini kayak lebih kayak calling sih sebenarnya. Banyak hal yang bisa dia lakukan tapi dia memilih untuk jadi startup founders gitu. Jadi ya ketika ngerasa kesulitan, ingat aja kenapa kita mulai sih. Ingat kenapa kita mulai. Jadi ya mungkin itu bisa bikin apa ya, kalau misalnya ngomong lebaynya mungkin api yang di dada kembali membara gitu. Iya. Kayak dihidupkan kembali ya semangatnya. Betul, gitu. betul. Oke. Makasih banyak Raihan, semoga episode kali ini bisa bantu api teman-teman di luar sana juga menyala kembali kalau agak redup atau padam. Ya. Oke, thank you teman-teman udah stay tune. Nanti kita ketemu lagi di episode Bisa-Bisa podcast selanjutnya. Oke,